Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 214, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Tidak lama setelah Nathan Lewis dan yang lainnya pergi, George Troy membawa sejumlah besar anggota keluarga Troy untuk mengepung hotel tempat Nathan Lewis menginap. Sangat disayangkan Nathan Lewis telah lama pergi, dan George Troy sia-sia. Nathan Lewis pergi dan bergegas menuju lembah Dewa Obat siang dan malam. Jika dia ingin menemukan tempat tersembunyi, dia hanya bisa pergi ke lembah Dewa Obat, dan sebagai pemilik lembah, wajar baginya untuk tetap tinggal di lembah Dewa Obat. Ketika Nathan Lewis bergegas kembali ke lembah Dewa Obat, Gustav Dier melihat bahwa Nathan Lewis kembali dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak meminta terlalu banyak. Nathan Lewis meminta Gustav Dier untuk menyiapkan tempat yang sunyi untuk dirinya sendiri, duduk bersila, dan mulai berlatih. Sekarang Nathan Lewis berada di periode bigu, tidak akan ada masalah jika dia tidak makan atau minum, dan dengan adanya kristal naga, Nathan Lewis tidak akan berhenti berlatih karena kekurangan energi spiritual. Merasakan aura yang memancar dari kristal naga beriak di dantiannya, Nathan Lewis jatuh ke dalam kekacauan. Keluarga Troy. Sebagai patriark, Jared Troy duduk di kursi patriark, dan George Troy berlutut di depan Jared Troy dengan kepala tertunduk, seolah sedang dihukum. Patriark, Richard Dean dari Combe Villa berbicara dengan sangat keras, dan dia tidak pernah mengungkapkan keberadaan Nathan Lewis, kata George Troy dengan suara rendah. Nathan Lewis tidak ditemukan, jadi George Troy membawa keluarga Troy untuk menemukan Combe Villa. Nathan Lewis dibawa pergi oleh Richard Dean, tetapi sekarang Richard Dean tidak tahu di mana Nathan Lewis berada. Kalau begitu Richard Dean pasti tahu bahwa Nathan Lewis menelan kristal naga, jadi mengapa dia membiarkannya pergi begitu saja? Ini agak terlalu aneh. Jared Troy menyipitkan matanya sedikit, selalu merasa ada yang tidak beres. Patriark, Richard Dean memang melepaskan Nathan Lewis. Menurut Richard Dean, karena Nathan Lewis adalah teman putranya Bernard Dean memohon belas kasihan. George Troy menjelaskan, terlepas dari apakah yang dikatakan Richard Dean benar atau tidak, kamu segera membawa seseorang untuk menemukan Nathan Lewis itu untukku, dan membawanya kembali ke rumah Long hidup-hidup. Aku ingin melihat apakah Nathan Lewis ini adalah keponakanku yang berharga. Petik 2. Ketika Jared Troy mengetahui bahwa putra saudara perempuannya masih hidup, dia sangat terkejut, karena dia telah memenjarakan saudara perempuannya selama lebih dari 20 tahun, dan ingin mendapatkan informasi yang dia inginkan dari saudara perempuannya. Tetapi sayang sekali putranya mulut saudari itu terlalu ketat, dan saya tidak mengatakan sepatah kata pun selama lebih dari 20 tahun. Sekarang keponakan saya masih hidup, ini mungkin titik terobosan. Apakah ada ibu di dunia ini yang akan menyaksikan putranya mati di depannya dengan acuh tak acuh? Jared Troy ingin memulai dengan Nathan Lewis. Jika Nathan Lewis benar-benar keponakannya, dia akan mengancam saudara perempuannya dengan nyawa Nathan Lewis. George Troy mengambil perintah untuk pergi, sementara Jared Troy bangkit dan berjalan menuju ruang bawah tanah di halaman belakang keluarga Troy. Saat ini, di dalam penjara bawah tanah, seorang wanita berusia 40-an. Dikunci di dalam. Meskipun lingkungan di dalam penjara bawah tanah sangat keras, masih ada sedikit senyuman di wajah wanita itu saat ini. Wanita ini adalah ibu kandung Nathan Lewis, Elizabeth Troy, dan saudara perempuan kandung Jared Troy. Nona, saatnya makan. Pada saat ini, seorang pelayan datang membawa makanan dan meletakkannya dengan rapi di atas meja. Setelah melihat sekeliling, gadis pelayan itu berbisik kepada Elizabeth Troy, Nona, Nebulot Troy diam-diam mengirim pesan yang mengatakan bahwa Tuan Muda mendapatkan kristal naga, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Mungkin tidak akan lama, Anda ibu dan anak kita bisa bertemu. Setelah mendengar ini, senyum di wajah Elizabeth Troy sedikit membeku, dan dia tiba-tiba menghela nafas. Aku tidak ingin dia mengambil kristal naga, selama dia bisa hidup dengan aman. Keluarga Troy sekarang mengetahui beritanya, saya tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah. Nona, jangan terlalu khawatir. Dengan Ryan Troy dan Nebulot Troy melindungi Tuan Muda, dia akan baik-baik saja, pelayan menghibur. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Hei, Elizabeth Troy menghela nafas. Tepat ketika pelayan hendak mengatakan sesuatu, dia menyadari bahwa Jared Troy telah masuk,
dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru meletakkan makanannya dan mundur. Jared Roy melirik pelayan yang keluar, dan kemudian berkata kepada Elizabeth Roy, "Kakak, apakah kamu masih suka makanan yang aku kirim untuk disiapkan seseorang?" Kata-kata Jared Roy penuh perhatian, seolah-olah dia di penjara, orang itu sama sekali bukan dia. Elizabeth Roy memutar matanya ke arah Jared Roy dan tidak berkata apa-apa, dia sudah terbiasa dengan wajah Jared Roy. Selama bertahun-tahun, Elizabeth Roy tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada Jared Roy, tidak peduli berapa banyak siksaan yang diderita tubuhnya, dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Jared Roy sepertinya sudah terbiasa dengan ekspresi Elizabeth Roy, dia duduk di meja, mengambil sumpit dan dengan lembut mengambil beberapa hidangan dan mulai mencicipinya. Tumis seledri dengan irisan daging agak asin, tahu pedasnya tidak empuk, dan irisan paru-paru suami istri, aku ingat kamu paling menyukainya ketika kamu masih muda. Jared Roy mengikuti Elizabeth Roy saat dia mencicipi hidangan, tetapi Elizabeth Roy tidak berbicara, seolah-olah Jared Roy sedang berbicara pada dirinya sendiri. Jared Roy mengambil beberapa suap, menyeka mulutnya dan berdiri. "Kakak, aku tidak menyangka kamu memiliki seorang putra di dunia ini, dan putramu kemungkinan besar akan mendapatkan kristal naga." Sepertinya dia tahu pengalaman hidupnya dan ingin menyelamatkan ibunya. "Kuharap dia bisa datang lebih awal sehingga saya bisa mengenal keponakan besar saya dengan baik. Setelah bertahun-tahun pergi, dia pasti sangat menderita." Jared Roy mulai berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Mendengar ini, jejak kekhawatiran melintas di wajah Elizabeth Roy yang awalnya tanpa ekspresi, tapi itu hanya sekilas, tapi meski begitu, Jared Roy masih menyadarinya. Melihat kekhawatiran melintas di wajah Elizabeth Roy, Jared Roy tersenyum sangat bangga. "Selama lebih dari 20 tahun, saudara perempuan saya telah menolak untuk menceritakan rahasia yang ingin saya ketahui, dan saya tidak ada hubungannya dengan Anda, tetapi sekarang saya bahkan memiliki seorang keponakan. Saya pikir jika keponakan saya yang besar meminta Anda untuk berbicara, kamu tidak akan berada di sini diamkan. Kalian ibu dan anak akan segera bertemu lagi, dan aku sudah mengirim seseorang untuk mengundang keponakan tertuaku." Petik 2. Hahaha, haha. Setelah Jared Roy selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak ketika dia bangun, dia merasa ini adalah berkah dari Tuhan, jika bukan karena keponakan ini yang tiba-tiba muncul, rahasia yang ingin dia ketahui akan sulit diketahui seumur hidupnya. Elizabeth Roy menatap Jared Roy yang tertawa terbahak-bahak, matanya penuh kebencian. Dia tahu bahwa Jared Roy sudah gila, mampu melakukan apa saja. "Jika kamu berani menyakiti putraku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Elizabeth Roy berbicara ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan Jared Roy selama hampir 20 tahun. Ketika Jared Roy mendengar bahwa Elizabeth Roy sedang berbicara dengannya, dia terkejut sesaat, dan kemudian tertawa terbahak-bahak lagi. "Adikku yang baik, dia adalah keponakanku, bagaimana aku bisa menyakitinya? Jangan khawatir." Jared Roy berjalan keluar dari ruang bawah tanah dengan kepuasan dan kebanggaan di wajahnya. Semakin Elizabeth Roy begitu peduli pada putranya, semakin Jared Roy berharap untuk mengetahui rahasia yang ingin dia ketahui. Di hari-hari berikutnya, banyak orang dengan panik mencari Nathan Lewis, dan Combe Villa menjadi sasaran kritik publik. Lagi pula, Richard Dean lah yang pada akhirnya membawa Nathan Lewis pergi. Pada saat ini, Nathan Lewis sedang berlatih dalam pelatihan tertutup di Lembah Dewa Obat, dan dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Selama bulan ini, Nathan Lewis tidak pernah bergerak atau bergerak, apalagi makan apapun. Dengan aura terus-menerus yang dipancarkan oleh kristal naga, Nathan Lewis tidak perlu khawatir tentang kelelahan aura, dia hanya perlu berlatih keras. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Dalam sebulan terakhir, tubuh Nathan Lewis perlahan berubah. Nathan Lewis berbeda dari para prajurit itu. Saat ini, tubuh fisik Nathan Lewis terus-menerus semakin kuat saat dia berkultivasi. Setiap kali tubuh fisiknya diperkuat, ia akan kehilangan lapisan kulit seperti semut ular, dan kulit baru akan tampak seperti logam, mengkilap. Perlahan membuka matanya yang belum dibuka selama sebulan, tubuh Nathan Lewis memancarkan sinar keemasan, yang menyilaukan seperti matahari dan bulan, dan tulangnya bahkan lebih tidak bisa dihancurkan. "Apa yang terjadi dengan kamar Nathan?" Gustav Dier bertanya dengan heran ketika dia melihat cahaya keemasan keluar dari kamar Nathan Lewis. Semua tetua lainnya menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa Nathan Lewis tidak pernah keluar ruangan dalam sebulan terakhir. "Ayo,
Ayo pergi dan lihat, kata Gustav Dier, dan memimpin beberapa orang menuju kamar Nathan Louis. Pada saat ini, Nathan Louis bangkit perlahan, dan dia tidak pernah merasakan gelombang kekuatan spiritual di tubuhnya. Melihat tinju emasnya, Nathan Louis benar-benar ingin meninju untuk melihat kekuatannya saat ini. Tapi pada akhirnya, dia masih mengendalikannya. Jika dia meninju sekarang, seluruh rumah mungkin akan runtuh. Aku tidak menyangka bisa naik ke puncak bigu dalam sebulan. Mengingat waktu, jika aku menerobos alam bigu dan memasuki alam alkimia, aku mungkin bisa bertarung dengan keluarga Troy. Nathan Louis tidak menyangka bahwa manfaat yang diberikan kepadanya begitu besar. Namun tak lama kemudian, Nathan Louis juga menemukan satu hal, yaitu kilau kristal naga di tubuhnya telah banyak meredup, dan aura yang memancar dari kristal naga tidak lagi penuh seperti di awal. Apakah kristal naga ini juga memiliki masa pakai? Nathan Louis tidak mengerti kristal naga ini, dan Nebulot Roy tidak menjelaskannya dengan jelas padanya saat itu, yang membuat Nathan Louis sedikit bingung. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Pada saat ini, suara Gustav Dier terdengar. Mereka takut sesuatu akan terjadi pada Nathan Louis, jadi mereka bergegas. Mendengar suara Gustav Dier, cahaya keemasan di tubuh Nathan Louis menghilang, dan dia membuka pintu. Ketika Gustav Dier dan yang lainnya melihat Nathan Louis untuk pertama kalinya, mereka semua terkejut. Karena hanya dalam 1 bulan, mereka semua bisa merasakan perubahan nafas Nathan Louis. Pada saat ini, Nathan Louis, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah mencapai puncak Grandmaster, dan hendak menerobos wilayah Wuzong. Sudah berapa lama saya berlatih? Bagaimana dunia bisa meningkat begitu cepat? Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Setelah terbangun dari keterkejutannya, Gustav Dier terus bertanya. Tidak apa-apa, Nathan Louis menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya pada Gustav Dier, bagaimana kabar Abigail? Jangan khawatir, Tuan, Nona Abigail dalam keadaan sehat. Selama ini, dia pergi mencari Tuan, tapi kami telah menghentikannya. Abigail tidak tahu tentang mundurnya Nathan Louis, juga tidak apakah Gustav Dier dan yang lainnya berani mengatakan. Jadi setelah Abigail bangun, dia berteriak untuk mencari Nathan Louis. Tetua Gustav, sudah berapa lama saya mundur? Nathan Louis hanya ingat untuk bertanya pada dirinya sudah berapa lama dia mundur. Tuan, Anda telah mundur selama sebulan, dan lusa adalah festival pertengahan musim gugur. Saya telah memerintahkan orang-orang di lembah untuk mengatur tempat, dan kemudian kita akan mengadakan festival pertengahan musim gugur bersama. Gustav Dier berpikir bahwa Nathan Louis baru saja menjadi pemilik lembah, dan banyak orang masih memikirkannya. Dia tidak mengenalnya, jadi dia memanfaatkan kesempatan ini untuk memberitahu semua orang tentang Nathan Louis. Sudah sebulan, Nathan Louis terkejut. Menurutnya, kultivasi diri hanya masalah sesaat, tapi dia tidak mengira itu sudah sebulan, dan festival pertengahan musim gugur akan segera hadir. Mendengar festival pertengahan musim gugur, orang tua Nathan Louis langsung muncul di benaknya. Meskipun dia tahu bahwa dia dijemput, dia tetap sangat mencintai orang tuanya. Dan Ariana Smith, Laida Srio, saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Louis, kamu bersembunyi di sini, apakah kamu menghindariku bulan ini? Pada saat ini, sebuah suara marah datang, diikuti oleh Abigail yang bergegas pergi dengan marah. Ketika Gustav Dier dan yang lainnya melihat ini, mereka segera pergi dengan bijaksana karena Nathan Louis baik-baik saja, mereka tidak perlu tinggal. Aku sedang mengasingkan diri, baru bangun, dan aku akan melihatmu. Melihat Abigail berjalan dengan marah, Nathan Louis menjelaskan dengan tergesa-gesa. Lihat aku, apakah kamu begitu baik? Abigail memberi Nathan Louis tatapan putih. Maafkan aku, hidupmu telah hilang sekarang. Untuk menyelamatkanmu, aku hampir mempertaruhkan nyawaku, kata Nathan Louis dengan sengaja berpura-pura marah. Melihat ini, Abigail buru-buru meminta maaf dan berkata, "Oke, saya tahu, Penatua Gustav dan yang lainnya telah memberitahu saya bahwa hidup saya diselamatkan oleh Anda, jadi Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan." Mengatakan ini, Abigail tiba-tiba dia bersandar ke lengan Nathan Louis, tapi Nathan Louis mundur 2 langkah untuk menghindarinya. Melihat Nathan Louis mengelak, Abigail segera menjadi dingin lagi. Nathan Louis, izinkan saya bertanya, apakah saya tidak cantik? Apakah sosok saya tidak baik? Mengapa Anda sangat tidak menyukai saya? Yah, saya tidak menyukai Anda. Nathan Louis menggelengkan kepalanya. Aku bahkan menawarkan diri untuk memelukku, tetapi kamu masih bersembunyi. Apakah kamu laki-laki?
Abigail cemberut dan berkata dengan marah. Aku punya pacar. Nathan Lewis tidak punya pilihan selain menggunakan Ariana Smith sebagai tameng. Aku tahu, aku hanya punya pacar, bukan menantu perempuan. Bahkan jika kamu punya menantu, apa gunanya? Aku bisa menjadi kekasihmu, orang kepercayaanmu, dan aku tidak ingin status apapun, selama kamu memperlakukanku dengan baik. Abigail tidak peduli. Mendengar bahasa Abigail yang berani dan tidak terkendali, Nathan Lewis merasa pusing. Oke, jangan bicarakan ini. Aku akan pulang dalam 2 hari ke depan. Ini adalah festival pertengahan musim gugur. Kembali dan temui keluargamu. Kamu berada di lembah Dewa Obat. Ayo habiskan liburan bersama tetua Gustav dan yang lainnya. Nathan Lewis tidak berencana untuk menghabiskan liburan di God of Medicine Valley, tetapi kembali ke Gruyères untuk menemui orang tuanya dan William Smith. Aku ingin pergi bersamamu. Aku tidak kenal siapapun di lembah Dewa Obat, jadi aku di sini bukan untuk liburan. Aku ingin kembali ke Gruyères bersamamu. Teriak Abigail saat mendengar itu. Nathan Lewis ingin meninggalkannya di lembah Dewa Obat. Kamu kembali denganku, tapi jujur saja, aku juga pria normal, tidak. Nathan Lewis memandang Abigail, tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Dilarang apa? Apakah dilarang merayumu? Abigail menatap Nathan Lewis seperti itu, dan tertawa terbahak-bahak. Ngomong-ngomong, kamu harus jujur, jangan bergerak. Nathan Lewis takut Abigail akan terlalu aktif dan dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jangan khawatir, jika kamu tidak setuju, aku masih bisa memaksamu. Abigail memandang Nathan Lewis dengan main-main. Nathan Lewis tidak mengatakan apa-apa, jika dia melanjutkan, dia tidak tahu bahasa kotor apa yang bisa dikatakan Abigail. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Gustav dan yang lainnya, Nathan Lewis membawa Abigail kembali ke Gruyères dengan pesawat. Sebelum menaiki pesawat, Nathan Lewis mengirim pesan kepada Tiago Levon, memintanya untuk menjemputnya di Bandara Gruyères. Tetapi ketika Nathan Lewis menurunkan Abigail dari pesawat, dia tidak menemukan mobil Tiago Levon, dan tidak ada yang datang menjemputnya. Orang ini tidak akan tinggal bersama Elodie Eden di ibu kota provinsi. Nathan Lewis mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tiago Levon, tetapi tidak ada yang menjawab setelah beberapa panggilan. Nathan Lewis sedikit mengernyit. Meskipun Tiago Levon memiliki temperamen yang kasar, dia sangat teliti dalam pekerjaannya. Nathan Lewis hampir tidak dapat menemukannya ketika dia ingin menemukannya. Kali ini, tidak ada yang menjawab telepon. Melihat Tiago Levon tidak menjawab telepon, Nathan Lewis menelepon Elodie Eden lagi, tetapi tidak ada yang menjawab hasil yang sama. Wajah Nathan Lewis langsung menjadi gelap, dan dia memiliki firasat buruk di hatinya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Ada apa? Abigail yang berada di samping melihat bahwa ekspresi Nathan Lewis salah, jadi dia bertanya. Tidak apa-apa, ayo pergi. Nathan Lewis membawa Abigail keluar dari bandara, siap untuk pulang dengan taksi. Tapi ketika Nathan Lewis mengulurkan tangan untuk memanggil taksi, sebuah Rolls-Royce yang mewah berhenti di depan Nathan Lewis. Tuan Nathan, masuk ke mobil. Jendelanya terbuka, dan Ziergebay yang mengemudi. Nathan Lewis melirik Ziergebay, terlihat sedikit terkejut, tidak mengerti bagaimana pria ini berada di Gruyères, dan bagaimana dia tahu dia sudah kembali. Tepat ketika Nathan Lewis hendak bertanya apa yang sedang terjadi, Ziergebay berkata lagi, Tuan Nathan, masuk ke mobil dulu, kita akan berbicara di dalam mobil. Melihat tatapan cemas Ziergebay, Nathan Lewis duduk langsung di kopilot, Abigail duduk di barisan belakang, lalu Ziergebay menginjak pedal gas. Kenapa kamu di Gruyères? Nathan Lewis bertanya pada Ziergebay. Tuan Nathan, tidak hanya saya di Gruyères, tetapi kakek saya juga ada di sini. Anda tidak tahu bahwa selama ini, banyak orang telah menanyakan tentang Anda dan ingin menemukan Anda. Banyak orang telah berada di sini di Gruyères sendirian. Kakek saya mengkhawatirkan keselamatan keluarga Tuan Nathan, jadi dia membawa keluarga baik ke sini, dan kami semua tinggal di Gruyères selama sebulan, kata Ziergebay. Mencariku. Nathan Lewis mengerutkan kening. Ya, mencarimu? Sepertinya aku berbicara tentang Dragon Crystal, aku tidak terlalu tahu, dan banyak orang yang mencarimu mengaku berasal dari ibu kota, tapi aku tidak mengenal mereka, bahkan kakekku tidak tahu. Saya tidak mengenal orang-orang itu, tetapi orang-orang itu adalah Tuan. Ketika Ziergebay berbicara, suaranya sedikit bergetar, jelas ketakutan oleh orang-orang itu. Nathan Lewis tiba-tiba menyadari bahwa fakta bahwa dia melahap kristal naga pasti telah menyebarkan berita,
begitu banyak orang mencarinya untuk mendapatkan kristal naga. Karena saya tidak dapat menemukan diri saya sendiri, akhirnya saya memilih untuk datang ke Gruyères untuk mencarinya. Apakah keluargaku baik-baik saja? Apakah orang-orang itu sudah pergi? Hati Nathan Louis tercekat, khawatir orang tuanya menghiburnya. Dia mengirim orang tuanya kembali ke pedesaan hanya untuk menghindari orang tuanya sendiri terlibat. Oh, tidak apa-apa, orang-orang ini sangat khusus, mereka tidak menemukanmu, mereka semua pergi, mereka tidak mempersulit kita, hanya saja. Ziergebay tiba-tiba tidak tahu apa yang harus dikatakan ketika dia mengatakan ini. Hanya apa, katakan padaku, desak Nathan Louis. Hanya saja 2 orang mengatakan mereka mencarimu untuk membalas dendam. Mereka melukai Thiago Levon dan Elodie Eden. Mereka masih di Gruyères. Kakekku dan Garrison Serio bersamanya sepanjang hari. Mereka makan dan minum dan melayani mereka. Mereka telah hidup selama 10 tahun besok, bawahan Thiago Levon yang datang untuk melapor dengan ponsel mereka, dan saya tidak tahu bahwa Tuan Nathan kembali hari ini, jadi kakek saya buru-buru mengirim saya untuk menjemput Tuan Nathan, dan ngomong-ngomong, biarkan aku bersembunyi sebentar. Siapa 2 orang itu? Bagaimana kabar Thiago Levon dan Elodie Eden? Ketika Nathan Louis mendengar bahwa Thiago Levon dan Elodie Eden terluka, tatapan membunuh memenuhi tubuhnya. Tampaknya Tian Wumen atau Aula Tiagra. Saya belum pernah mendengarnya, tetapi kedua orang itu terlalu kuat. Mereka berdua adalah Wu Zong. Kakek hanya bisa menstabilkan satu sama lain terlebih dahulu, lalu menyuruh Tuan Nathan untuk bersembunyi. Kata Ziergebay. Setelah mendengar tentang pavilion Tian Wumen dan Tian Luo, Nathan Louis segera mengerti. Sidaunir, Hector Cavier. Mata Nathan Louis sedikit menyipit, dan ada niat membunuh di matanya. Ya, sepertinya 2 nama ini. Ziergebay mengangguk dengan cepat ketika mendengarnya, lalu berkata, Tuan Nathan, saya akan mengantarmu keluar kota dulu, kamu bisa mencari tempat untuk bersembunyi dulu. Abigail di belakang mendengar wajah Tian Wumen dan Aula Tiagra juga tiba-tiba berubah. Dia tahu 2 sekte ini. Saat itu, Nathan Louis mengikuti Hector Cavier untuk bertarung, dan dia sama sekali bukan lawan Hector Cavier. Nathan bukan lagi lawan. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.